Digital dollar and CBDC. Banyak orang percaya bahwa uang digital hanyalah uang kertas yang dipindahkan ke layar. Dolar tetap dolar. Hanya bentuknya yang berubah. Pandangan ini terdengar masuk akal. Tetapi ada satu hal penting yang sering terlewat. Ketika uang berpindah dari bentuk fisik ke dalam buku besar digital, yang berubah bukan hanya cara kita menggunakannya. Yang juga berubah adalah bagaimana uang itu dicatat, siapa yang mengelola sistemnya, dan pada akhirnya, siapa yang memiliki kewenangan atas aturan di dalamnya. Dan disinilah banyak orang mulai mencampur-adukan beberapa hal yang sebenarnya berbeda. Salah satunya adalah FedNow. FedNow sering dianggap sebagai bentuk dolar digital milik Federal Reserve. Padahal, keduanya bukan hal yang sama. FedNow adalah layanan pembayaran real-time yang memungkinkan bank dan kredit union yang berpartisipasi mengirim dan menerima pembayaran dengan lebih cepat. FedNow bukan mata uang baru, bukan dompet digital milik Federal Reserve untuk masyarakat umum, dan bukan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Perbedaan ini penting, karena ada perbedaan besar antara cara uang berpindah dan siapa yang menerbitkan atau mengelola bentuk uang tersebut. Sebuah sistem pembayaran dapat membuat uang berpindah lebih cepat, tanpa mengubah apa yang sebenarnya menjadi uang itu sendiri. Dan justru disinilah kita perlu melihat lebih dalam. Sebagian besar uang yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya sudah berbentuk digital. Ketika Anda menerima gaji melalui rekening bank, membayar dengan kartu, atau melakukan transfer, Anda tidak sedang memindahkan uang kertas secara fisik. Yang berpindah adalah catatan digital dalam sistem keuangan. Jadi, persoalannya bukan sekadar apakah uang akan menjadi digital. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, siapa yang mengontrol buku besar tempat transaksi itu dicatat? Siapa yang menetapkan aturan sistemnya? Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengubah aturan tersebut? Dan seberapa besar kendali yang dimiliki pengguna atas uangnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting karena banyak negara sedang mengeksplorasi Central Bank Digital Currency, atau CBDC. Tetapi kita juga harus berhati-hati. CBDC bukan berarti setiap bentuk pembayaran digital saat ini akan otomatis berubah menjadi uang yang dapat diprogram. Dan kemampuan teknis sebuah sistem tidak selalu berarti kemampuan tersebut pasti akan digunakan. Yang perlu kita pahami adalah struktur dan konsekuensinya. Karena ketika sebuah bentuk uang dirancang sejak awal sebagai bagian dari infrastruktur digital, isu seperti privasi, akses, pengawasan, dan kewenangan penerbit menjadi bagian dari pembahasannya. Dan pada titik inilah perbedaan antara uang digital yang hanya memindahkan nilai, dengan sistem uang yang memiliki aturan lebih jauh di dalam infrastrukturnya, menjadi sangat penting. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan CBDC di berbagai negara, apa yang sebenarnya terjadi dengan digital dolar di Amerika Serikat, dan mengapa konsep seperti uang terprogram sering menjadi bagian dari perdebatan mengenai masa depan uang. Kemudian kita akan membandingkannya dengan Bitcoin, dan setelah itu melihat posisi P-Network dalam konteks desentralisasi. Karena pada akhirnya, pilihan yang sedang kita hadapi bukan sekadar uang tunai atau uang digital. Uang sudah semakin digital. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, ketika uang Anda berada di dalam sebuah sistem digital, siapa yang memegang kendali atas sistem tersebut? Dan untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia. Peta CBDC Global, data 2026. Untuk memahami kemana arah perkembangan uang digital, kita tidak cukup melihat satu negara. Kita perlu melihat gambaran global. Dan datanya menunjukkan bahwa eksperimen terhadap CBDC sudah berlangsung di sebagian besar ekonomi dunia. Per Mei 2026, sebanyak 146 negara dan wilayah moneter sedang mengeksplorasi CBDC. Jika digabungkan, negara-negara tersebut mewakili lebih dari 98% PDB dunia. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Mengeksplorasi bukan berarti sudah meluncurkan. Sebagian negara masih melakukan riset. Sebagian sedang mengembangkan teknologinya. Sebagian menjalankan pilot. Dan hanya beberapa negara yang sudah meluncurkan CBDC secara penuh. Jadi, angka 146 tidak berarti 146 negara sudah memiliki uang digital bank sentral yang digunakan masyarakat. Angka itu menunjukkan seberapa luas eksperimen terhadap masa depan uang telah berlangsung. Salah satu contoh terbesar adalah China dengan ECNY, atau Yuan Digital. Skala program China menunjukkan bahwa CBDC sudah berkembang jauh melampaui sekadar konsep penelitian. Tetapi skala teknologi tidak sama dengan tingkat adopsi. Nigeria memberikan contoh yang berbeda. Nigeria termasuk negara yang telah meluncurkan CBDC secara penuh melalui e-Naira. Namun adopsinya menghadapi berbagai tantangan dan tetap rendah dibandingkan penggunaan sistem pembayaran digital lainnya. Atlantic Council mencatat bahwa ketiga negara yang telah meluncurkan CBDC secara penuh,
Bahamas, Jamaika, dan Nigeria, masih menghadapi adopsi yang lambat serta berbagai tantangan teknis. Pelajarannya sederhana. Menciptakan teknologi baru tidak otomatis menciptakan kepercayaan. India memberikan contoh lain. Reserve Bank of India terus menjalankan pilot digital Rupee, baik untuk penggunaan retail maupun wholesale. Jadi, negara-negara besar tidak menggunakan satu pendekatan yang sama. Mereka sedang menguji berbagai model untuk melihat bagaimana uang bank sentral dapat digunakan dalam infrastruktur pembayaran digital. Tetapi sekarang kita sampai pada negara yang paling penting untuk pembahasan digital dolar, Amerika Serikat. Sampai saat ini, Federal Reserve belum memutuskan untuk menerbitkan CBDC Amerika Serikat. Federal Reserve memang terus mempelajari manfaat, risiko, dan kemungkinan desain CBDC. Tetapi penelitian tersebut bukan berarti keputusan untuk menerbitkannya sudah dibuat. Federal Reserve menyatakan bahwa penerbitan CBDC akan membutuhkan dasar hukum yang mengizinkannya. Karena itu, istilah digital dolar harus digunakan dengan hati-hati. Amerika Serikat saat ini belum memiliki CBDC untuk masyarakat umum. Dan FedNow juga bukan CBDC. FedNow adalah layanan pembayaran yang memungkinkan bank dan kredit union yang berpartisipasi melakukan pembayaran secara cepat. Federal Reserve sendiri menegaskan bahwa FedNow bukan mata uang digital dan bukan CBDC. Jadi, jangan mencampurkan infrastruktur pembayaran dengan bentuk uang yang diterbitkan bank sentral. Lalu bagaimana dengan arah regulasi aset digital di Amerika? Disinilah Clarity Act menjadi relevan, tetapi dalam konteks yang berbeda. RUU ini ditujukan untuk memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas bagi aset digital, termasuk pembagian kewenangan antara SEC dan CFTC. Namun sampai Agustus 2026, RUU tersebut belum menjadi undang-undang. Setelah disahkan House pada Juli 2025, RUU tersebut masuk ke proses Senat dan hingga Agustus 2026 masih belum selesai. Artinya, Amerika Serikat saat ini sedang bergerak dalam dua pembahasan yang berbeda. Regulasi aset digital di satu sisi, dan keputusan mengenai CBDC di sisi lain. Keduanya tidak boleh dianggap sebagai satu proyek yang sama. Jadi, apa kesimpulan dari peta global ini? Bukan bahwa CBDC pasti akan menggantikan uang tunai. Dan bukan pula bahwa semua negara akan menggunakan model yang sama. Kesimpulan yang lebih akurat adalah, dunia sedang bereksperimen dengan berbagai bentuk uang dan infrastruktur digital, tetapi hasil akhirnya belum ditentukan. China menunjukkan skala pengembangan. Nigeria menunjukkan bahwa peluncuran tidak otomatis menghasilkan adopsi massal. India menunjukkan bagaimana pilot CBDC dapat berkembang di salah satu sistem pembayaran digital terbesar dunia. Dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa bahkan ekonomi terbesar dunia masih memperdebatkan apakah CBDC diperlukan, bagaimana desainnya, dan dasar hukum apa yang dibutuhkan. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah bagian pertama. Pertanyaan yang lebih besar adalah siapa yang menentukan aturan ketika teknologi tersebut menjadi bagian dari sistem uang. Dan itulah yang akan kita bedah berikutnya. Argumen kontrol. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting. Setelah melihat bagaimana CBDC berkembang di berbagai negara, persoalannya bukan lagi apakah uang akan semakin digital. Pertanyaannya adalah, apa yang secara teknis dan struktural dapat dilakukan oleh sistem uang digital? Salah satu konsep yang sering muncul dalam pembahasan CBDC adalah programmability, kemampuan menjalankan transaksi berdasarkan aturan atau kondisi tertentu. Ini perlu dipahami dengan tepat. Programmable money tidak otomatis berarti pemerintah dapat memasukkan tanggal kedaluarsa ke setiap uang yang Anda miliki. Secara teknis, programmability dapat berarti transaksi dibuat berjalan otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, pembayaran dilakukan setelah persyaratan tertentu dipenuhi, atau dana digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dalam suatu program. Bank for International Settlements menjelaskan bahwa kemampuan seperti ini dapat memungkinkan pembayaran berlangsung secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Tetapi kemampuan teknis tidak sama dengan keputusan politik. Fitur apa yang digunakan, siapa yang dapat menggunakannya, dan dalam kondisi apa, semuanya bergantung pada desain sistem, hukum, dan kebijakan yang berlaku. Dan disinilah pertanyaan yang lebih dalam muncul. Ketika aturan dapat menjadi bagian dari infrastruktur uang, siapa yang menentukan aturan tersebut? Karena sistem digital dapat dirancang bukan hanya untuk memindahkan nilai, tetapi juga untuk mencatat, memverifikasi, dan menjalankan kondisi transaksi secara otomatis. Kemudian ada persoalan kedua, privasi. Uang tunai memiliki karakteristik yang berbeda dari pembayaran digital. Ketika Anda menyerahkan uang kertas secara langsung, transaksi tersebut tidak secara otomatis menghasilkan rekam digital yang menghubungkan identitas Anda dengan pembayaran itu. Sebaliknya, transaksi digital menghasilkan data. Dan ini bukan hanya persoalan CBDC.
Sistem perbankan dan pembayaran digital yang kita gunakan saat ini juga menghasilkan catatan transaksi. Namun jika CBDC digunakan secara luas, desain tata kelola data dan privasinya menjadi sangat penting karena CBDC merupakan bentuk uang digital yang menjadi kewajiban bank sentral. Federal Reserve sendiri menempatkan perlindungan privasi sebagai salah satu prinsip penting dalam pembahasan CBDC Amerika Serikat. Pada saat yang sama, model yang mereka kaji tetap membutuhkan verifikasi identitas dan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang. Jadi, kita tidak boleh mengatakan bahwa setiap transaksi CBDC pasti dapat dilihat secara bebas oleh pemerintah. Itu terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, data apa yang dicatat, siapa yang dapat mengaksesnya, dan dalam kondisi apa? Jawabannya akan sangat bergantung pada desain sistem dan hukum yang mengaturnya. Dengan kata lain, privasi bukan hanya persoalan teknologi. Privasi juga merupakan persoalan desain dan tata kelola. Tetapi ada risiko lain yang menyentuh struktur sistem keuangan itu sendiri, yaitu hubungan antara CBDC dan bank komersial. Saat ini, deposito masyarakat merupakan bagian penting dari sumber pendanaan bank. Dana tersebut membantu bank menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menyalurkan kredit kepada rumah tangga dan dunia usaha. Sekarang bayangkan jika masyarakat memiliki alternatif untuk memindahkan sebagian dananya dari rekening bank ke CBDC. Jika CBDC dianggap sebagai bentuk uang bank sentral yang sangat aman, perpindahan tersebut dapat mengurangi sebagian sumber pendanaan bank. Inilah yang disebut disintermediation, berkurangnya peran bank sebagai perantara ketika dana berpindah dari deposito bank menuju CBDC. Bank for International Settlements mengidentifikasi risiko tersebut dalam desain CBDC. Dan risikonya menjadi lebih serius ketika sistem keuangan berada di bawah tekanan. Jika masyarakat dapat memindahkan dana dari bank menuju CBDC dengan sangat cepat ketika kepercayaan terhadap sebuah bank menurun, perpindahan tersebut berpotensi mempercepat bank run. Karena itu, desain CBDC dapat mempertimbangkan mekanisme seperti batas kepemilikan untuk mengurangi risiko perpindahan dana secara besar-besaran. Jadi, persoalannya bukan sekadar apakah CBDC dapat membuat pembayaran menjadi lebih cepat. Kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih luas. Programmability, privasi, struktur perbankan, dan stabilitas keuangan. Namun ada satu hal yang harus tetap kita jaga agar pembahasan ini tidak menjadi bias. CBDC tidak otomatis berarti buruk. CBDC juga dapat menawarkan manfaat, seperti pembayaran yang lebih efisien, akses yang lebih luas, dan transaksi otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Karena itu, pertanyaan yang serius bukanlah, apakah CBDC baik atau buruk? Pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana CBDC dirancang, siapa yang menetapkan aturannya, siapa yang dapat mengakses datanya, dan perlindungan apa yang diberikan kepada penggunanya? Semakin digital sebuah sistem uang, semakin penting kita memahami bukan hanya apa yang dapat dilakukan oleh teknologi tersebut, tetapi juga siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana teknologi itu digunakan. Dan sekarang kita dapat melihat sistem yang mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Sistem yang sejak awal tidak bergantung pada satu penerbit pusat. Bitcoin. Kontras, jalan desentralisasi. Setelah memahami bagaimana uang digital yang diterbitkan negara dapat berada dalam infrastruktur yang terpusat, sekarang kita melihat pendekatan yang berbeda, yaitu desentralisasi. Bitcoin sejak awal dirancang tanpa satu otoritas pusat yang memiliki kendali tunggal atas jaringan. Tidak ada bank sentral yang menerbitkan Bitcoin. Tidak ada satu perusahaan yang secara sepihak mengendalikan aturan dasar jaringan. Bitcoin berjalan melalui jaringan yang tersebar, dengan aturan protokol yang diverifikasi dan dijalankan oleh berbagai peserta. Itulah inti dari desentralisasi. Bukan berarti tidak ada aturan. Justru sebaliknya. Bitcoin memiliki aturan yang sangat jelas, termasuk batas pasokan maksimum 21 juta BTC. Perbedaannya adalah aturan tersebut tidak ditetapkan oleh satu bank sentral sebagai penerbit mata uang. Jadi, ketika kita membandingkan Bitcoin dengan CBDC, perbedaannya bukan sekadar bahwa keduanya sama-sama digital. Perbedaannya terletak pada struktur kewenangan. CBDC merupakan bentuk uang bank sentral yang berada dalam kerangka hukum dan kelembagaan bank sentral. Bitcoin tidak memiliki penerbit pusat seperti itu. Namun desentralisasi bukan berarti Bitcoin bebas dari risiko. Bitcoin tetap memiliki volatilitas harga, risiko kehilangan akses, risiko keamanan, dan risiko lainnya. Jadi, desentralisasi bukan sinonim dari sempurna. Desentralisasi menjelaskan bagaimana validasi dan pengambilan keputusan dalam jaringan tidak bergantung pada satu pusat kendali. Sekarang kita lihat P-Network. P-Network juga bukan mata uang digital bank sentral dan tidak diterbitkan oleh pemerintah. Pi menggunakan pendekatan yang berbeda dari Bitcoin, termasuk mekanisme konsensus berbasis Stellar Consensus Protocol, dengan jaringan yang melibatkan berbagai peserta dan node.
Tetapi P-Network tidak identik dengan Bitcoin. Keduanya memiliki desain, mekanisme konsensus, struktur jaringan, dan tahap perkembangan yang berbeda. Karena itu, mengatakan bahwa Pi dan Bitcoin adalah sistem yang sama hanya karena keduanya bukan CBDC adalah penyederhanaan yang keliru. Yang lebih tepat adalah melihat struktur dasarnya. Keduanya tidak diterbitkan oleh bank sentral sebagai mata uang negara. Tetapi tingkat desentralisasi sebuah jaringan tidak cukup dinilai hanya dari labelnya. Kita perlu melihat bagaimana konsensus bekerja, siapa yang menjalankan node, bagaimana perubahan protokol dibuat, dan seberapa besar pengaruh masing-masing pihak terhadap jaringan. Karena itu, perbandingan yang lebih jujur bukan CBDC buruk, Bitcoin baik, dan Pi pasti lebih baik. Perbandingan yang lebih berguna adalah di mana kekuasaan berada, bagaimana aturan dibuat, dan siapa yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi sistem. Itulah perbedaan yang sering terlewat ketika kita hanya melihat bahwa semuanya menggunakan teknologi digital. CBDC, Bitcoin, dan P-Network sama-sama berada dalam dunia digital. Tetapi struktur kewenangan dan cara kepercayaan dibangun berbeda. Dan pada akhirnya, pembahasan mengenai masa depan uang bukan hanya tentang teknologi. Ini juga tentang kekuasaan, aturan, dan kepercayaan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Jika uang semakin digital, berbagai model baru terus berkembang, dan setiap model memiliki struktur kendali yang berbeda. Siapa sebenarnya yang ingin Anda percayai untuk memegang kendali atas nilai yang Anda miliki? Siapa yang sebenarnya mengendalikan uang Anda? Kita sudah sampai pada pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh pembahasan ini. Uang sebenarnya tidak sedang berubah dari fisik menjadi digital. Uang sudah lama menjadi digital. Sebagian besar uang yang Anda gunakan hari ini tidak pernah berpindah dalam bentuk uang kertas. Yang berpindah adalah catatan nilai di dalam sebuah sistem keuangan. Jadi, pertanyaan masa depan bukanlah, apakah kita akan menggunakan uang digital? Kita sudah menggunakannya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, siapa yang mengendalikan infrastruktur tempat uang tersebut bergerak dan dicatat? Disinilah perbedaan antara berbagai sistem menjadi penting. Sistem terpusat memiliki otoritas yang jelas, kerangka hukum, pengawasan, dan kemampuan untuk menjalankan kebijakan. Sistem terdesentralisasi mengambil pendekatan berbeda, dengan mendistribusikan validasi dan mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Keduanya memiliki manfaat. Keduanya juga memiliki risiko. Karena itu, pembahasan ini bukan tentang mengatakan bahwa satu sistem selalu baik dan sistem lainnya selalu buruk. Yang lebih penting adalah memahami di mana kewenangan berada, bagaimana aturan dibuat, siapa yang mengelola data, dan apa yang dapat terjadi ketika aturan tersebut berubah. Karena ketika Anda menyimpan uang atau aset digital, sebenarnya Anda bukan hanya memilih tempat untuk menyimpan nilai. Anda sedang memilih infrastruktur yang Anda percaya. Dan semakin besar peran teknologi dalam sistem keuangan, semakin penting bagi kita untuk memahami infrastruktur tersebut sebelum kita bergantung kepadanya. Orang yang hanya melihat harga akan bertanya, berapa nilainya? Tetapi orang yang memahami sistem akan bertanya, bagaimana sistem ini bekerja? Siapa yang mengaturnya? Dan yang paling penting, apa yang dapat terjadi jika aturannya berubah? Itulah perbedaan antara sekadar mengikuti perkembangan uang digital dan benar-benar memahami perubahan yang sedang terjadi. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda harus memilih, mana yang lebih penting bagi Anda? Kenyamanan dan perlindungan dari sistem terpusat, atau kontrol yang lebih besar melalui sistem yang terdesentralisasi? Tulis alasan Anda di kolom komentar. Karena perdebatan tentang masa depan uang sebenarnya bukan hanya tentang Bitcoin, CBDC, atau P-Network. Pada akhirnya, ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Siapa yang Anda percaya untuk mengendalikan nilai yang Anda miliki? Dan mungkin, orang yang paling siap menghadapi perubahan bukanlah mereka yang paling cepat mengikuti teknologi baru, tetapi mereka yang memahami siapa yang memegang kendali sebelum mereka mempercayakan nilai mereka kepada sebuah sistem. Karena di dunia yang semakin digital, memahami uang bukan lagi hanya tentang mengetahui berapa nilainya, tetapi juga memahami siapa yang membuat aturannya, siapa yang menjalankannya, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengubahnya.